disiapkan bacaan dari Matius pasal 20 ayat 29 sampai dengan 34. Kita tenang, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, kami kuduskan dan kami muliakan nama-Mu, karena kami tahu Engkau adalah Allah yang Maha Besar. Kami juga berterima kasih kepada Engkau karena Engkau telah mengutus Anak-Mu Yesus Kristus untuk menembus dosa kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami akan mulai beribadah. Kiranya hamba memohon Engkau curahkan Roh Kudus-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami. Beribadah kami pada sore hari ini menjadi kudus di hadapan Maha. Kami tahu bahwa kami semua di tempat ini orang berdosa, orang bersalah. Karena itu kami memohon Engkau juga mengampuni kami. Pada saat kami ibadah Tuhan Yesus, semuanya berjalan dengan sukacita dan damai sejahtera. Karena Bapa di surga telah mengampuni kami semua. Kami juga akan membacakan firman, hamba juga akan membawa perenungan, Bapa memberi hikmat dan pengertian bagi kami, dan firman yang kami peroleh pada sore hari ini tidak sia-sia. Kami yakin dan percaya hanya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus doa kami telah didengar. Amin. Firman yang kita peroleh pada sore hari ini terambil dari Injil Matius pasal 20 ayat 29 sampai dengan 34. Dengan perikop Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Kita akan baca secara bergantian masing-masing 2 ayat. Saya bacakan pasal ayat 29 dan 30, Pace ayat 31 dengan 32, Runi 33 dengan 34. Kita baca dengan suara yang lantang biar bisa didengar. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka masih keras berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Dia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergerak hati Yesus oleh belas kasihan, lalu Ia memandang mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti Dia. Demikian firman yang kita peroleh pada sore hari ini, yang dikatakan berbahagia orang mendengar firman Tuhan, memelihara dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Salam untuk kita semua. Salam. Baik, ini firman ini sore, perikopnya Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Kita lihat di ayat ke-30 dengan ke-31. Di ayat ke-30 berbunyi begini. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Jadi ini firman dia ajak kita untuk mencari Tuhan. Ini firman. Kita sekarang tidak mungkin bertemu langsung dengan Tuhan Yesus. Tapi melalui dengan iman yang kita miliki, kita bisa bertemu dengan Yesus tiap saat. Dari kata-kata yang kita lihat di ayat ke-30 itu, berseru. Berseru itu artinya dengan suara keras, teriak dengan suara keras. Berseru, mengharapkan balas kasihan dari Tuhan Yesus. Di ayat yang ke-31 dia berbunyi begini. Tetapi orang banyak itu mendengar supaya mereka diam. Namun mereka
makin keras berseru katanya, Tuhan anak Daud kasihanilah kami. Makin ditegur, kedua orang buta itu makin keras berteriak. Makin ditegur, dua orang buta makin berseru untuk minta belas kasihan dari Tuhan Yesus. Jadi saat ini di ayat 30 dengan 31 itu ada penekanan untuk kita. Itu ada suatu pengakuan dari dua orang buta. Ya, saya tanya kepada kamu, orang buta itu bisa melihat atau tidak? Tidak bisa melihat. Tapi di saat ini dua orang buta itu mendengar bahwa Yesus lewat situ, keduanya langsung berseru, Tuhan. Berarti hanya dengan doa hanya tahu Tuhan Yesus ini hanya melalui telinga, sedangkan mata tidak melihat. Hanya dengan telinga saja dia kenal Tuhan. Nah, kenapa dia tidak sebutkan Yesus, tapi dia bilang Tuhan? Karena dia tahu bahwa Yesus itu anak Allah. Jadi dua orang itu saat itu ada pengakuan langsung secara iman, dan percaya bahwa Tuhan itu adalah anak Allah. Dan iman dua orang itu tuh sungguh-sungguh percaya. Karena kedua orang itu mengharapkan penyembuhan. Yang mana mata buta, keduanya mengharapkan supaya bisa melihat. Sedangkan kita yang ada di sini, mata masih normal, mata masih bisa melihat. Tapi kenapa kita tidak mau mencari Tuhan Yesus? Kita masing-masing refleksi diri kembali. Sebelum saya dapat masalah, sebelum saya masuk ke dalam hutan Polres CTU, apa saya pernah mencari Tuhan Yesus atau tidak? Apa saya pernah berseru terus untuk memanggil Tuhan Yesus atau tidak? Yang jelas kita pasti berseru, tapi berseru dalam keadaan tertentu. Mungkin saat celaka, saat jatuh, saat dalam kesusahan. Sedangkan firman selalu berpesan kepada kita untuk berdoa tiap saat. Berdoa berarti selalu menjalin hubungan baik dengan Tuhan Yesus. Berdoa itu kan kita berkomunikasi langsung dengan Tuhan Yesus, itu berdoa. Jadi kalau dua orang buta ini tidak melihat saja, tapi keduanya percaya. Kenapa kita sekarang mata masih utuh, mata masih normal untuk bisa melihat, tapi kita tidak percaya dengan Tuhan Yesus? Kebesaran Tuhan Yesus sudah ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam firman juga kita baca, kita temukan kebesaran Tuhan Yesus. Tertulis dalam 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu kesaksian dari 4 Injil tentang Tuhan Yesus. Sedangkan kita mengenal Alkitab ini bukan baru dapat masalah. Kita mengenal Alkitab ini bukan baru sekarang. Tapi sejak kita dalam kandungan, orang tua kalau ke gereja, orang tua kalau baca Alkitab, dengan sendirinya kita juga sudah mengenal Alkitab. Karena di saat orang tua kalau percaya baru baca Alkitab, berarti Roh Kudus ada bekerja. Di saat kita sekolah, kita ikut pelajaran agama, kita sudah makin kenal dengan Tuhan. Di tiap hari Minggu, saat kita ke gereja, kita sudah makin kenal dengan Tuhan Yesus. Tiap kali ada ibadah, ada misa di lingkungan atau di tempat mana saja, di situ juga ada pengajaran tentang Tuhan Yesus. Jadi saya harapkan kepada kamu di sini, kalau dua orang buta ini bisa berseru kepada Tuhan Yesus, maka kamu juga harus mampu untuk berseru kepada Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus datang hadir sama-sama dengan kamu. Kita belum berseru saja Tuhan Yesus sudah hadir, apalagi kita berseru. Di ayat yang ke-32 kita lihat sama-sama. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Ingat, waktu itu karena dua orang berseru, makin dilarang, dua orang itu berseru makin keras. Makanya Tuhan Yesus mendengar.
Jadi kamu pahami ini firman. Berarti diajak kepada kita. Terkadang kita kekurangan satu apa? Berharap supaya kita doa sekarang langsung Tuhan jawab. Iya toh? Kita berharap rata-rata dalam kehidupan. Kita berharap supaya di saat saya doa itu harus Tuhan jawab. Besok ini hari saya doa, Tuhan belum jawab. Besok saya doa, Tuhan belum jawab. Lusa saya doa, Tuhan belum jawab. Begitu pula hari-hari seterusnya. Setiap kali doa tidak jawab, kita hati mulai bimbang, mulai ragu. Kenapa sih doa Tuhan tidak terima? Padahal kita sendiri mesti koreksi diri. Sekun doa sudah betul, tapi sekun perbuatan ini mengimbangi dengan sekun doa atau tidak. Kalau sekun perbuatan berimbang dengan sekun doa, berarti Tuhan akan dengar. Dan kita harus yakin, sebelum kita meminta, Tuhan Yesus sudah tahu apa yang kita inginkan. Tergantung dari ketekunan kita dalam percaya kepada Tuhan Yesus. Di ayat 32 itu ada berbunyi demikian lagi. Apa yang kamu kehendaki supaya aku berbuat baik? Nah sekarang saya tanya kamu, kalau saat ini Tuhan Yesus bertanya kamu begitu, kamu jawab apa? Pasti kita masing-masing mau supaya bebas dari masalah. Pasti kita mau supaya ini masalah selesai. Betul atau tidak? Pasti kita pun kemauan itu. Jadi dengan adanya sekarang firman sudah ingatkan kita, di saat kita berseru kepada Tuhan Yesus terus, Tuhan akan memanggil kita. Dan di saat Tuhan memanggil kita, pasti Tuhan akan bertanya, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat? Jadi dengan firman yang ada ini, saya berharap kepada kita semua, jangan bosan-bosan untuk bersyukur kepada Tuhan Yesus. Jangan bosan-bosan untuk berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Jangan bosan-bosan untuk meminta kepada Tuhan Yesus. Jangan jadikan ini tempat sebagai satu tempat yang membuat kamu tersesat, membuat kamu untuk tidak berdaya. Kamu harus manfaatkan ini tempat untuk berusaha mencari Yesus. Berusaha tiap malam, tiap saat, tiap waktu. Sebagaimana kamu atau waktu yang ada di tempat. Di ayat yang ke-34. Di ayat ke-32 lagi. Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Itu yang tadi saya bilang toh. Kalau Tuhan Yesus tanya bilang apa yang harus saya berbuat kepada kamu, pasti kamu jawaban juga akan sama dengan dua orang buta. Kedua orang buta menjawab mau untuk melihat. Yang pasti kamu mau supaya persoalan kamu selesai. Di ayat yang ke-34, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan ketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Jadi sekarang sisa dari kita pun diri saja, sisa dari kamu semua di sini. Bagaimana cara supaya kita bisa menggerakkan hati Yesus? Sedangkan firman juga ada berpesan, selagi kita minta dengan kemauan tubuh, selagi kita minta untuk kemauan daging, Tuhan tidak akan penuhi. Tapi kalau kita minta dengan kemauan roh, Tuhan akan penuhi. Asalkan iman kita selalu setia dan percaya kepada Tuhan Yesus. Alkitab juga ada berpesan kepada kita, barang siapa datang kepada Bapa harus melalui Allah. Ingat, mau datang kepada Tuhan Allah harus melalui Tuhan Yesus. Dan saya berharap kamu semua di sini bersabar dalam menghadapi masalah. Bersabar dengan mengandalkan Tuhan Yesus. Bersabar dengan mengisi waktu dengan membaca Alkitab. Isi waktu dengan berdoa. Isi waktu dengan menyanyi lagu rohani. Isi waktu dengan beribadah. Jangan kita menganggap bahwa menyanyi lagu rohani, berdoa, baca Alkitab, ibadah, jangan kita menganggap sebagai suatu kewajiban. Ingat, jangan kita anggap sebagai suatu kewajiban, tapi kita harus menganggap bahwa suatu kebutuhan hidup kita.
Karena kita butuh penolong, butuh belas kasihan. Jadi kita harus mengharapkan betul-betul. Jangan kamu di sini menganggap bahwa sudah kita yang penting kita wajib doa, wajib sembahyang. Ingat, jadikan doa, jadikan baca Alkitab, jadikan menyanyi lagu rohani, jadikan ibadat sebagai kebutuhan pokok, jangan sebagai kewajiban. Dan kamu juga jangan ragu dengan doa yang kamu naikkan. Ingat, Tuhan kasih kita banyak perumpamaan dalam hidup. Saya contoh, kita tanam sayur saja, tidak mungkin hari tanam langsung panen. Butuh waktu sampai 3 minggu, butuh waktu sampai 1 bulan. Kayu jati juga begitu. Bukan hari kita tanam besok langsung sensor jadi papan atau balong. Butuh sampai puluhan tahun, butuh sampai 20 tahun, 30 tahun. Belum lagi cendana kita tanam dari kita ini saat kita lahir, kita setua juga belum tentu kita panen. Bisa saja kita tanam sekarang dan nikmati anak cucu. Jadi banyak perumpamaan yang Tuhan kasih di kita dalam kehidupan. Jadi kita iman juga begitu. Apa yang kita minta kepada Tuhan, belum tentu sekarang juga Tuhan jawab. Bisa saja Tuhan jawab besok, lusa, atau yang akan datang. Asalkan kita setia dan percaya. Mau setia dan percaya, kita imbangkan kemauan iman dan kemauan tubuh. Kalau kita doa terus, tapi perbuatan tidak seimbang dengan doa, sama. Kita berdoa terus, tapi kelakuan tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam Alkitab, kelakuan tidak sesuai dengan undang-undang, kelakuan tidak sesuai dengan aturan, pasti tidak akan bermanfaat juga. Kita doa terus, taat perintah pada Alkitab dan larangan pada Alkitab, taat pada perintah undang-undang dan larangan dalam undang-undang, taat dalam perintah aturan dan larangan dalam aturan, maka doa kita pasti akan dijawab. Asalkan yakin dan percaya. Karena di firman ada ingatkan kepada kita. Di saat Yesus lewat, dua orang buta itu berseru. Ada yang melarang, ada yang menegur, 2 orang makin berseru dengan suara keras. Di saat 2 orang buta berseru dengan suara keras, Tuhan Yesus berhenti dan memanggil 2 orang itu. Di saat Tuhan Yesus memanggil 2 orang, Tuhan Yesus kasih penyembuhan. Kalau 2 orang buta itu bisa disembuhkan, maka kampung masalah juga akan bisa diselesaikan. Ini firman yang saya bawa pada ini sore. Kiranya ini firman dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Amin.